Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang sangat baik ini Tuhan. Karena kami tahu hari ini kami boleh mengawali bersama dengan Engkau. Dan kami tahu hari ini adalah hari yang istimewa. Yang setiap hari Engkau berikan buat kami dengan perkara-perkara yang baru, dengan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Engkau Allah yang memberikan kepada kami segala pengertian demi pengertian, hikmat wahyu dan semua yang Engkau inginkan untuk kami terus belajar dan mengerti. Tuntun kami Tuhan, tuntun Roh Kudus supaya benar-benar kami mengerti akan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat tahun baru. Pertama ini di tahun 2025 saya boleh bertemu dengan saudara-saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Beberapa hari sebelum masuk tahun baru, tiba-tiba Tuhan ingatkan, aku kata dia gitu, adalah Alfa dan Omega. Saya merenungkan Alfa dan Omega, iya Tuhan. Tuhan mengatakan, tahun 2025 nyatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Itu harus menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kemudian saya menanti-nantikan akan pesan Tuhan juga yang akan disampaikan di malam tahun baru ya. Kita semua sudah ikut ibadah, Ibu Nani menyampaikan banyak pesan Tuhan. Dan saya percaya bahwa itulah sebuah persiapan untuk kita masuk di tahun 2025. Apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan siapkan buat kita. Nah tentu saja dengan satu percaya bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Wahyu 22 ayat 13 mengatakan demikian. Yang bagian B. Akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Itu yang Tuhan nyatakan kenapa aku disebut sebagai Allah Alfa dan Omega. Karena aku itu Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Sebenarnya apa yang Tuhan mau katakan seperti ini? Karena banyak kita sebagai orang Kristen, orang percaya ya. Paling senang sekali mengawali tahun ini ketika kita dapat pesan, betul? Kita dapat pesan Tuhan, oh luar biasa, saya senang mengawali. Tapi seringkali tiba-tiba dalam perjalanan hidup kita, pengalaman-pengalaman kita, seperti rasanya hidup kita itu rasanya kehadiran Tuhan itu gak ada. Rasanya loh, saya gak bilang Tuhan gak ada. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan bilang aku ini Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Artinya tidak ada jeda di mana Tuhan tiba-tiba ngumpet atau meninggalkan kita. Tapi dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah Tuhan dari permulaan. Jadi kita mengawali apapun ketika kita bilang Tuhan ayo Engkau menyertai aku dalam pekerjaan. Tuhan apa yang aku harus kerjakan. Dan ketika dia ada. Dia bilang aku ini dari permulaan sampai akhir tetap ada. Cuma kita yang ngerasa aduh kenapa ya kalau ikut Tuhan kok begini. Mestinya kan tidak begini. Jadi rasanya kehadiran Tuhan itu gak ada di dalam hidup kita. Cuma rasa aja. Makanya dulu mertua saya selalu mengingatkan. Perasaan itu menyesatkan katanya gitu. Ya, karena biasanya perempuan itu kan pakai perasaan jadi katanya menyesatkan. Tapi seringkali memang betul kadang-kadang menyesatkan. Baper katanya bawa perasaan gitu ya. Nah tapi kita mengerti di sini bahwa ketika kita mengawali sesuatu bersama Tuhan. Maka kita harus mengerti dan mempercayai Allah itu Alfa dan Omega. Dia Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Nah sekarang kita melihat ya bagaimana tadi kita juga mendeklarasikan dan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nani juga. Bahwa kita masuk di tahun yang baru mengingatkan, diingatkan dan bahkan Tuhan menyatakan membuat sebuah perjanjian kekal. Perjanjian kekal itu dikatakan perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Nah kalau kita lihat di dalam Kejadian 17 bagian terakhir ya.
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya apa perjanjian kekal itu? Aku ini menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Artinya apa? Artinya Tuhan ini ingin menyatakan bahwa di dalam setelah Tuhan itu menjanjikan perjanjian kekal itu, Tuhan itu menjadi Allah buat kita. Yang tadi dikatakan bahwa aku adalah Alfa, aku adalah Tuhan di awal sampai penghabisan. Artinya Tuhan bilang begini, aku itu enggak pernah ngumpet, aku itu selalu ada buat kamu. Aku itu hadir dalam setiap apapun dalam hidup kita. Jadi kita belajar di sini ketika kita masuk tahun yang baru, mari kita mengubah sebuah pemikiran, konsep. Walaupun apapun yang mungkin kita sedang alami, tapi kita harus tahu Allah itu ada di situ. Allah itu hadir di situ karena Dia adalah Tuhan yang permulaan sampai penghabisan dari hidup kita. Nah, kita melihat seperti itu. Nah, kenapa ya? Kok kita sering merasa Tuhan itu hilang? Ah, enggak juga sih, saya percaya Tuhan ada. Tapi coba kalau kita lagi ngalami, sadar atau enggak, seringkali kita bilang, loh Tuhan kok aku bisa ngalami seperti ini ya. Sepertinya Tuhan itu enggak tahu. Tuhan aku ini kenapa ya, katanya, Tuhan kenapa aku sudah, misalnya ya, kita itu sudah mengawali sebuah pekerjaan dengan mengucap syukur, mengadakan bidstone, ibadah. Terus tiba-tiba pekerjaan kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Loh Tuhan mana ya? Kayaknya kan aku udah ngundang kamu waktu awal. Tetapi kenapa aku ngadepin seperti ini? Nah, seringkali kita merasakan bahwa kita tuh kehilangan Tuhan. Tapi sebagai orang yang begitu menyadari bahwa Tuhan itu akulah Alfa dan Omega yang mengatakan akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Artinya kehadiran Dia, keberadaan Dia tetap ada buat kita. Nah, sekarang kenapa kita sering seperti kehilangan Tuhan? Kita lihat dari Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka ketika Tuhan menciptakan manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dikatakan di sini ada begitu banyak rencana Tuhan untuk dunia ini. Tuhan bilang, kamu beranak cucu. Nah, saya tahu ya bahwa ada banyak sekarang, saya punya teman yang sudah pindah ke Amerika. Dan teman kuliah dia pindah ke Amerika dan kemudian sekarang kan sudah retired ya, sudah pensiun. Satu ketika dia datang ke Indonesia, dia mampir. Ina kamu ada di mana? Karena dia tuh kebetulan orang Cirebon. Terus saya ada di Gracia, dia datang. Gracia. Suami istri nih, semua teman pelayanan juga di gereja dulu di Jakarta. Terus ngobrol-ngobrol, terus ketika sudah selesai dia mau pulang, dia bilang begini sama saya, yuk kita saling mendoakan. Oke, terus kemudian dia berdoa buat saya. Nah setelah itu saya bilang, oke saya sekarang berdoa buat kamu, apa yang menjadi pergumulan kamu supaya saya bisa doakan. Dia bilang gini, dia punya anak satu lelaki dan sudah menikah. Anak saya sudah tidak pernah ke gereja, katanya. Loh kenapa nggak pernah gereja? Itu sudah umum pasangan di Amerika begitu. Dan mereka merasakan bahwa mereka nggak butuh Tuhan. Dan yang kedua, dan mereka itu berketetapan untuk tidak mau punya anak. Kenapa? Ya udahlah, bumi ini udah banyak, udah penuh. Ngapain kita nambah-nambahin lagi? Udah, jadi mereka memutuskan untuk mereka tidak mau punya anak. Terus mamanya bilang gini, tentu saja itu menjadi sebuah pergumulan. Satu, sudah tidak mau kenal Tuhan. Namanya aja Joshua, tapi gak kenal Tuhan. Terus kedua, dia memutuskan untuk begitu. Firman Tuhan bilang beranak cuculah. Saya tidak mengatakan ada orang-orang yang mungkin memang tidak dikaruniai anak. Itu rencana Tuhan. Tetapi rencana awal dari Tuhan adalah beranak cucu dan bertambah banyak.
dan penuhilah bumi. Itu taklukkan, berkuasa atas ikan-ikan dan burung dan sebagainya, itu adalah firman Tuhan. Jadi rencana semula Tuhan adalah ingin setiap manusia itu memenuhi bumi. Tapi apa yang terjadi? Kejadian 11 ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian. Setelah ini bumi itu udah makin banyak beranak cucu. Kemudian dikatakan ketika jumlah penduduk menjadi semakin besar dan meluas ke timur, mereka menemukan sebuah dataran yang luas di tanah Sinear. Dengan segera tempat itu menjadi padat penduduknya. Orang-orang di situ mulai merencanakan untuk membuat sebuah kota yang besar dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Menara itu akan merupakan sebuah tugu kebanggaan yang kekal bagi diri mereka sendiri. Ini akan mempersatukan kita, kata mereka, sehingga kita tidak akan tercerai-berai ke seluruh dunia. Demikianlah mereka dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kita mengatakan bahwa Tuhan bilang penuhi bumi, penuhi bumi. Tapi ternyata manusia ketika sudah mulai banyak, dia nemukan tanah datar, terus dia ngomong begini, kita sekarang bikin menara. Jadi tugu menaranya yang tinggi supaya semua orang tahu, oh ada di situ nih pusatnya. Dan jangan kita tercerai-berai. Tuhan bilang penuhi bumi, tapi manusia bilang jangan jauh-jauh. Kita ngumpul aja. Nah, nggak sama visi Tuhan dengan keinginan manusia. Sehingga saat itu baru Kejadian 11 ayat yang ke-7 dan 8 tadi. Tujuh sampai 9. Tuhan bilang gini, marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain. Demikianlah Tuhan mencerai-beraikan mereka ke seluruh permukaan bumi dan pembangunan kota itu pun terhenti. Itulah sebabnya kota itu disebut Babel, artinya kacau balau. Karena disitulah Tuhan mengacaukan bahasa mereka, dari tempat itu juga Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh permukaan bumi. Rencana Tuhan penuhi bumi, taklukkan bumi. Tapi rencana manusia pada zaman itu jangan jauh-jauh. Kita jangan sampai berserak, jangan sampai tercerai-berai. Jadi kita bisa lihat kemudian apa? Tuhan turun. Ada gak Tuhan di tempat itu? Ada, karena dia adalah Allah Tuhan dari permulaan dan Tuhan sampai penghabisan. Dia ada, tapi yang terjadi kemudian Tuhan turun dan mengacaukan. Nah, jadi kita bisa tahu di situ, loh Tuhan itu kenapa sih? Emang Tuhan itu Allah yang bikin kacau? Ya, ketika apa? Ketika rencana Tuhan tidak terjadi. Ketika kita melakukan apa yang bukan maunya Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini pada waktu awal Tuhan punya visi, punya keinginan. Ini dunia harus dipenuhi, tetapi manusia bilang jangan jauh-jauh, ngumpul-ngumpul, jangan sampai tercerai-berai. Maka Tuhan bisa lakukan, mengacaukan, dan terjadilah Babel. Kacau balau. Hidup kita juga begitu. Bisa jadi hidup kita itu mengawali semua dengan Tuhan. Kita berdoa, kita minta Tuhan bukakan semua. Dan Tuhan bukakan open doors. Waduh, kita senang, kita melangkah. Tetapi dalam perjalanan kita mulai tidak seperti apa yang dari awalnya Tuhan inginkan. Sehingga apa yang terjadi? Kacau balau. Lu kenapa ya kok kerjaanku jadi kacau balau? Lu kenapa ya kok sekarang ini karyawanku jadi kacau balau? Jangan-jangan karena tidak seperti yang Tuhan inginkan. Galatia 3 ayat 3 mengatakan demikian. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Kita mengawali tahun 2025. Wah, saya melihat yang ikut YouTube ketika kita sama-sama di malam tahun baru banyak. Semuanya mendengar apa yang dijanjikan Tuhan. Semua mendengar dan semua pasti pengen tahu apa yang Tuhan mau janjikan untuk tahun 2025.
termasuk saya. Pesan Tuhan apa yang Tuhan mau, semua itu kita awali. Dan ketika saya sudah dengar firman Tuhan, meteraikan itu dalam hidup saya. Tuhan terima kasih untuk perjanjian kekal, Tuhan terima kasih Tuhan untuk semua rencanamu dan bla 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 semua. Saya catat, saya dengerin lagi setelah itu. Karena pasti kan waktu mendengar pertama kali itu kan ya sebagian aja. Terus saya lihat lagi, oh ya pali-pali, waduh kita mesti bertindak. Langsung saya ngapain ya? Bikin rencana-rencana yang pali-pali, harus segera supaya sama seperti gembala mendengar langsung mencari Tuhan. Nah, gitulah. Saya percaya bukan saya sendiri, semua pasti begitu. Tapi masalahnya ini baru Januari hari ke-9. Masih ada 350 sekian lagi, 365 kurang 9 ya. Masih jauh lagi. Apakah sisa hari-hari kita sampai di penghujung 31 Desember 2025. Ada Babel enggak? Ada kekacauan enggak? Karena kenapa? Karena ternyata apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, itu kita jalannya melenceng. Enggak seperti itu. Mari kita melihat bahwa Tuhan kita itu selalu ada untuk kita. Dia adalah Alfa dan Omega, tapi karena keberadaannya dia, karena kehadirannya dia, dia mau kita hidup terus di dalam setiap keinginannya. Bapak Ibu, ketika mengawali sekolah terang bangsa, memang cari pengurus sekolah itu gak gampang. Karena semua pada takut, gak tahu yang ditakuti apa, saya gak ngerti. Aduh kayaknya sih kalau jadi pengurus sekolah tuh kudu pinter, siapa bilang. Kan yang pinter gurunya. Kalau kita kan ya pokoknya yang punya hati aja gitu ya. Akhirnya terbentuklah kepengurusan. Sekarang ini masuk di tahun 13. Jadi nanti 12 Februari Sekolah Terang Bangsa itu akan berusia 13 tahun. Ada beberapa pengurus yang gak jelas lagi sekarang. Gak jelas. Dia mengawali ikut doa jam 5:30 pagi setiap hari Rabu. Datang, tapi ya cuma beberapa lagi. Saya tidak mengatakan itu semua orang-orang yang kena Babel kacau balau gitu ya. Enggak. Tapi mungkin juga karena Tuhan bilang udah stop sampai di sini aja, kamu ngurusi yang lain. Bisa. Tapi saya mau katakan seringkali begitu. Waduh ya sudah saya jadi pengurus, saya mau nih. Tapi kemudian ngilang gak tahu kemana. Dan saya kalau mau katakan bukan cuma di pengurus. Saya pikir di tempat-tempat lain, di divisi-divisi lain termasuk Glorious Kitchen juga begitu. Hilang, patah tumbuh, hilang berganti. Itu Tuhan yang ajaib. Ketika kita kurang ya ditambahin. Bahkan tadi pagi sudah ada yang deketin saya. Nanti tanggal 14. Kalau kekurangan tenaga saya mau bantu. Jadi Tuhan pasti ada penyelesaian. Tetapi kita pribadi sekarang, ketika kita dipanggil, ketika kita mulai start sesuatu yang Tuhan inginkan. Apakah kita itu mengerjakan? Sebab Tuhan itu Alfa dan sampai penghabisan dia akan ada terus. Untuk intervensi, ngurusi, peduli, berkati, meluruskan, membenarkan, menumbuhkan, mengingatkan, mendidik. Dan sebagainya. Apa yang Tuhan lakukan? Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus bilang gini. Yesus berkata, makananku adalah mengikuti kemauan Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Makanan Tuhan Yesus itu ngikuti kemauan Bapa. Dia dikirim untuk menebus dan bukan cuma datang menyembuhkan dan segala macam, tapi menyelesaikan dengan tuntas pekerjaannya untuk menebus kita. Enak enggak? Tidak enak. Karena ketika Yesus jadi manusia dia bergumul untuk menghadapi salib. Ya dia kan Tuhan, jadi disalib enggak sakit, siapa bilang. Nah tapi kita mengatakan bahwa Tuhan sendiri tahu. Ketika dia mengikuti kemauan Bapa, maka dia juga menyelesaikan. Dan itu menjadi contoh hidup kita. Kita harus mengerti bahwa kita itu sudah memulai di tahun yang baru ini. Apa saya tidak tahu, setiap kita pasti punya
pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepada kita. Kalau belum tahu, doa, minta tahu apa yang Tuhan percayakan dan diserahkan pada kita. Lakukan itu sesuai dengan maunya Tuhan dan kemudian menyelesaikan. Kadang-kadang memang pada waktu kita tahu melihat, oh ini yang Tuhan mau, tiba-tiba sepertinya kita kehilangan. Yang tadi saya mau, kita ngerasa nggak ada kehadiran Tuhan. Saya selalu teringat dengan orang Majus. Nggak usah dibaca tapi orang Majus. Orang Majus ini ahli-ahli perbintangan yang sangat mengerti ketika dia lihat ada bintang yang besar. Oh ini akan ada raja. Raja yang lahir, yuk kita pergi ke sana. Mereka pergi, mereka lihat, oh bintangnya di situ, jalan terus ngikuti bintang. Diawali dengan bersama roh Tuhan, diawali dengan roh, jalan. Tapi kan orang Majus itu orang pinter ya. Orang pinter itu biasanya suka sedikit-sedikit keblinger. Karena dia pinter dia bilang gini, udah nih pokoknya ke sana kan. Kita sudah tahu arahnya kan, arahnya di sana. Nah pasti di istana. Kita juga suka begitu. Awalnya ini kita sama Tuhan. Tapi begitu jalan. Udah tahu Tuhan. Udah sampai sini ajalah tuntunanmu. Kita udah tahu namanya juga raja. Pasti lahirnya di istana. Terus mulai carilah di istana. Gak ketemu. Ketika singkat cerita sampai tahu di Bethlehem itu kata nubuatan begini-begini mereka ke Bethlehem. Ternyata Tuhan gak meninggalkan loh. Tuhan tetap ada. Nih kamu nih jalan sendiri ya. Nyari-nyari pikiran kamu sendiri ya gak apa-apa lah jalan aja. Tapi sebenarnya rugi loh itu. Rugi si orang Majus ini. Rugi waktu. Rugi perasaan. Ya kan. Jadi banyak hal karena dia kehilangan niat hati untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika lihat bintang kemudian kehilangan karena setelah dalam perjalanan kita udah tahulah arahnya di sana. Di sana itu ada istana, di sana itu ada raja. Yuk kita pergi ke sana. Kita tidak pernah mau mengikuti bintang sampai akhir. Tapi kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena ketika itu Tuhan meluruskan. Kamu salah. Tuh ke Bethlehem. Sampai di akhirnya begitu mereka mengarah ke Bethlehem. Bintang itu muncul lagi. Loh tadinya bintangnya kemana? Ya ada tapi gak dilihat sama orang Majusnya. Gak perlu lihat bintang lagi. Nah kita juga seringkali begitu. Ketika kita sudah bisa, ketika kita sudah mapan. Ketika kita sudah merasa semua kegiatan pelayanan atau pekerjaan kita sudah biasa, sudah mahir, sudah pinter, kita gak perlu lagi. Gak sengotot awal untuk tanya Tuhan. Mari kita belajar untuk kita mengerti. Tuhan bilang makananku adalah melakukan yang Tuhan mau. Yang Tuhan utuskan untuk aku. Dan menyelesaikan sampai tuntas. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang ada dari awal. Tuhan itu yang mengawali, Tuhan itu yang memulai. Tuhan adalah permulaan dan sampai penghabisan. Kalau kemudian penghabisan terus kita mati, ya enggak lah. Pasti nanti bisa ada tugas ya kecuali memang waktunya sudah habis. Tapi kita pasti akan ada sebuah proyek lain. Jangan takut kehabisan pekerjaan untuk melayani Tuhan, saudara. Dulu saya ketika masih lebih muda, saya nggak bilang sekarang tua ya, saya tetap muda. Tapi dulu kan lebih muda. Saya kan main keyboard, saya dan suami saya ngurusin praise and worship. Tapi ada waktunya selesai nganggur, enggak juga, enggak nganggur. Ibu Nani gak suka orang nganggur. Jadi ada selalu yang Tuhan sediakan, yang Tuhan mau, yang Tuhan berikan. Untuk kita menuntaskan yang satu, memulai yang baru. Tapi kadang-kadang manusia begini. Maaf saya ketemu dengan seorang teman.
Dan dia bilang, aku dapat panggilan begini gitu. Iya. Terus gak lama kemudian dia ganti. Dia bilang gini, kenapa ganti? Udah selesai kok, Tuhan mau yang lain gitu. Terus udah jalan-jalan ya, saya sih cuma ngeliat aja. Bentar lagi, aku kesana lagi. Kenapa Tuhan mau kesana lagi? Loh kok bolak-balik ya, Tuhan bikin puyeng ya. Kayak gitu. Tapi saya tidak tahu, saya tidak berani mengatakan itu salah. Tetapi bagi saya itu aneh. Karena menurut saya kalau kita belum sampai selesai, belum sampai ngeliat lah sesuatu yang Tuhan mau inginkan, ya nggak bolak-balik lah. Masa tiap bulan ganti pelayanan, tiap 2 bulan sekali ganti pelayanan, ya itu menurut saya. Tapi mungkin masing-masing orang punya pergumulan sendiri. Tapi saya yakin Allah itu hadir setiap detik walaupun kita tidak merasa kehadiran Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lagi melenceng, Tuhan gak ada. Ketika Babel jadi dalam hidup kita, kacau balau dalam hidup kita. Aduh Tuhan itu kok rasanya jauh yang gak ada. Nah, baru kita nyari bintang lagi. Nah saudara-saudara itu yang kita inginkan. Dan saya merasakan ketika bergumul tentang Tuhan menyatakan aku adalah Alfa dan Omega. Ayo kita memulai tahun ini, tahun yang baru ini dengan segala janji, dengan segala perkara-perkara yang sudah Tuhan nyatakan buat kita menjadi bekal. Kita sudah punya tongkat gembala, kita punya tongkat otoritas. Ayo jalani ini sampai Tuhan menyelesaikan di dalam hidup kita. Tentang itu mungkin akan diganti yang lain. Saya membaca sebuah artikel yang menarik sekali dari seorang pelari maraton yang bernama John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari ini orang Tanzania. Dia seorang pelari maraton. Dengan kemahirannya dan bekal kemampuannya dikirimlah dia untuk mengikuti Olimpiade di Meksiko di tahun 1968. Dan apa yang terjadi ketika dia berlari, kita tahu bukan pelari sprint ya. Kalau sprint itu cepat gitu, biasanya jaraknya agak jauh. Tapi ini pelari maraton. Biasanya kalau maraton tuh pertama tuh rombongan-rombongan deket-deket lah larinya gitu. Karena mereka tidak lari akan tidak cepat. Dan ini lari maraton sekitar 42 kilometer. Lari. Nah, tetapi Tanzania itu tempat yang matahari banyak. Jadi panas gitu ya. Dan ini di Meksiko di tempat yang cukup tinggi sehingga udaranya dingin. Di kilometer 19 kakinya kram karena dingin. Begitu kram dia nggak bisa lari lagi dan dia terjatuh. Nah karena ini lari maraton biasanya pelari-pelari di belakangnya itu cukup dekat. Sehingga waktu dia jatuh yang belakangnya itu ikut pada nabrak dia. Sehingga selain dia kram lututnya, sendi lututnya tergeser. Bergeser dan itu sakit sekali dan bahunya pun ngerasain sakit sekali. Kemudian dia ditinggal sama pelari-pelari lain. Tapi dia berdiri dan dia berusaha untuk dia bisa. Dia jalan entah gimana mungkin dia berhenti dulu. Lepas kaos kali dibebat. Terus dia lari lagi. Lari terpincang-pincang, seberapa bisa dia lari, dia coba lari. Ketika dia merasakan sakit, dia jalan. Sampai di garis finish. Yang juara 2 jam lebih 20 menit. Dia 3 jam lebih berapa, pokoknya 1 jam lebih lah bedanya. Sampai si penonton sudah pada pulang. Dan yang juaranya sudah dikalungi medali. Tiba-tiba semua dikagetkan. Kan penonton gak ngitung orangnya kan yang ikut. Tiba-tiba ada satu yang sudah dibebat kakinya terpincang-pincang lari dan udah hampir selesai. Karena sebagian penontonnya udah pulang. Tinggal sedikit yang nonton. Tapi dia terus lakukan dengan terpincang-pincang sampai garis finish. Jadi bikin penasaran. Jadi akhirnya ditanyalah dia sama wartawan. Wartawan yang ngerubungin dia. Bukan ngerubungin yang menang aja. Dianya dikerubungin. Kamu tuh sudah kayak begitu. Sudah dalam keadaan cedera. Ngapain diterusin? Apalagi baru kilometer 19. Tapi dia mengatakan begini. Aku dikirim oleh pemerintahku, bangsaku. Lewat 10.000 mil. Bukan untuk start dengan baik. Tapi aku juga diutus untuk
finish well. Aku diutus untuk finish well. Kita semua tahu finish strong. Sampai finish kita tetap kuat. Tapi well gak? Baik gak kita akhiri? Dan dia bilang, aku diutus untuk mengakhiri, masuk finish. Walaupun dengan segala sesuatu. Oh tapi dia gak well loh, buktinya cedera. Tapi kenyataannya pemerintahnya sangat angkat topi. Tidak kecewa dengan kegagalannya dia. Dan di tahun 1983 dia mendapatkan medali pahlawan. Ya, jadi kita tahu bahwa sesungguhnya bukan karena kita prestasi, wah hebat sekali. Tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan baik. Tuhan memanggil kita, dia mau untuk kita itu melakukan pekerjaannya. Tetapi kita harus tahu kita juga harus bisa menyelesaikannya. Tapi tentunya dengan baik seperti yang Tuhan mau. Loh, John Stephen ini gak baik. Menurut saya baik. Kalau dia cedera juga bukan maunya dia kan. Dia gak cerobot-cerobot kok. Hanya karena dia kram. Karena situasi cuaca yang sangat berbeda. Dari Tanzania dan Meksiko pada waktu itu. Sehingga kakinya tiba-tiba kram. Dan itu yang membuat dia cedera. Tapi dia tetap berusaha. Dia bangun. Dia tidak mau pulang dengan tidak membawa apa-apa. Tapi dia membawa sebuah inspirasi. Dan sangat dihargai. Semua orang bertepuk tangan menyambut dia. Dan bahkan dia mendapatkan medali kehormatan dari pemerintahnya. Walaupun dia tidak menang. Karena dia menyelesaikan dengan sangat baik. Mari kita sudah masuk di tahun 2025. Banyak hal Tuhan sudah berikan kepada kita modal untuk kita bisa menjalani itu. Cari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kemudian kita menyelesaikannya dengan baik. Uganda menanti, semua beriman. Oh, itu siapa itu yang langsung amin. Amos ya. Ya, benar gak apa-apa. Saya juga semangat. Saya juga berdoa. Saya juga belajar untuk bisa tahu apa yang Tuhan mau. Pergi ke Uganda. Tapi mari kita semua belajar bukan cuma perginya. Tapi kita tahu apa yang menjadi panggilan kita. Sehingga kita boleh mengerjakan dan menyelesaikan Afrika seperti yang Tuhan mau. Amin. Itu sharing saya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Tadi pesannya adalah menyelesaikan apa yang Bapak mau ya. Tuhan Yesus melakukan bagiannya untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Ya. Dikatakan, lalu Yesus berkata, makananku adalah mengikuti kemauan Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Nah, kita tahu bahwa makanannya Tuhan, makanan itu arti daripada makanan adalah sesuatu yang kita perlukan buat kekuatan kita. Ya. Tujuan kita makan untuk apa sih? Semua kalau makan tidak pengen gemukan. Tapi kenapa kita mesti makan? Karena itu asupan yang ada dalam hidup kita untuk menjadikan suatu energi dalam kehidupan kita. Itu makanya kita makan ya. Dikatakan yang kita rindukan untuk menjadi kekuatan itu adalah kemauan Bapa. Nah, yang kita inginkan saat ini adalah supaya kita menjadi kuat ya. Kita tahu makanan kita adalah apa yang Dia inginkan ya, untuk menjadi kekuatan. Salah satunya yaitu menyelesaikan tugas untuk ke Uganda. Jadi saya berdoa saudara, persiapan yang harus kita lakukan saat ini selain daripada saya bilang coba paspornya dilihat sudah mati atau belum, atau bagaimana kita belum punya paspor, simpan uang ya.
Terus uang itu kita pakai buat bikin paspor. Yang kedua, saya mau ngajar saudara ya. Sisihkan uang, tumpangin tangan. Ya. Tuhan, jadikan perlipat kali gandaan 5 roti 2 ikan. Ya. Loh, lakukan tindakan itu akan terjadi saudara. Saya sering kali lakukan dulu sekali saya tuh pernah lakukan gini. Setiap kali ya dulu ya saya itu tumpangin tangan ke lemari di mana uang saya suka ditaruh di situ. Tumpangin tangan. Biarlah lemari ini dipenuhi dengan uang Tuhan sehingga tidak akan terjadi kekurangan dalam hidup saya. Itu tumpangin tangan loh saudara. Lalu apa? Uang kartu tabungan itu suka tumpangin tangan. Tabungan ini terus ada, bertambah-tambah, tidak akan habis-habis. Tumpangin tangan saudara. Dan sampai dengan saat ini yang saya alami, Tuhan itu memenuhi semuanya. Ya. Tetap ada uang. Ya. Walaupun penuh seluruh lemari saya penuh dengan uang, tidak, tapi ada uangnya, itu nggak pernah kosong, ya. Dan di bank tidak pernah kosong. Tuhan sanggup melakukan, tapi harus ada tindakan dalam hidup kita, ya. Belajar, ayo belajar. Nanti Tuhan akan menyatakan kuasanya. Seberapa banyak yang kamu punya uang untuk nanti ke Uganda, ya, nggak apa-apa, tumpangin tangan. Ya. Tuhan, aku punya uang segini, nanti dicukupkan Tuhan. Caranya gimana aku nggak tahu. Nanti Tuhan akan buat sedemikian rupa karena Tuhan katakan apa yang tidak kamu pernah kamu lihat, apa yang tidak kamu pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiranmu, itu yang Tuhan sediakan. Tapi ada syaratnya buat saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Benar kan? Kalau kamu mengasihi Tuhan, udahlah pasti Tuhan akan siapkan. Percaya ya? Percaya ya? Ayo percaya bersama-sama dengan pemimpin kamu. Ayo kita percaya. Ayo kita melakukan. Dan kita percaya yang sakit pasti disembuhkan. Amin. Ya, kekuatan yang dari Tuhan akan membuat kita terus berjalan sampai garis akhir, sampai finish strong seperti yang dialami oleh pelari tadi, saudara. Ya, saya bisa bayangkan sebab orang kalau namanya kakinya kram itu sakitnya luar biasa. Saudara pernah nggak sih waktu tidur lagi ngolet, ngerti ya ngolet ya? Lagi ngolet tiba-tiba kerendam sini sakit. Itu sering kali saya alami. Aduh kalau sudah gitu ngantuk sekalipun melek saudara. Betul nggak? Melek sakit. Dari mulai dilakukan sesuatu tidak bisa. Saya sampai bangun dan saya duduk dan saya bilang aduh Tuhan tolong. Sampai begitu itu kalau kram loh. Coba saudara bayangkan tadi yang sedang lari kram ya. Ditabrak lagi sama teman-teman yang di belakang, guling-guling, tapi dia bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Belum tentu kita pasti minggir, wis hands up aja. Yuk kita terus jalan ya. Jangan merasakan putus asa. Sudahlah, satu Uganda tidak menarik, misalnya ya. Yang kedua duit tidak ada, wis nggak tak buang. Saudara tidak dapat kesempatan nantinya ya, karena nggak ada kerinduan. Firman Tuhan katakan kalau kamu ada kerinduan, Tuhan akan mendengar doa kita. Ya. Percaya, yuk percaya sama-sama. Saya sangat merindukan ya, Kak. Saya sampai bilang gini, kalau misalnya orang taman semua diberkati, tak tutup taman ini sementara. Wes biar taman tutup karena pelayanan ke Uganda gitu.
Ya, ayo kitanya belajar ya. Tuhan akan menolong kita semuanya. Amin. Ya persekutuan ya pray ya tuh. Iya kan? Siapa sing khotbah, siapa sing di multimedia, siapa sing main musik. Pray, ngerti pray enggak? Libur. Pasti kalau sampai lewat 9 hari. Jadi lewat daripada persekutuan. Saya mau ini gimana Tuhan? Pasti Tuhan ngomong, ya wis libur sehari gak apa-apa. Tapi di sana jadi berkat, betul nggak? Itu kerinduan saya. Jadi ayo bareng-bareng. Kamu punya kerinduan, gak apa-apa. Uang sedikit gak apa-apa. Terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kau dengar kerinduan saya Tuhan, gitu. Jangan pakai hitungan. Sebab kalau hitungan gak masuk. Misalnya sampai dipepet-pepet satu orang 40 juta. Misalnya ya. 40 juta bukan kecil loh, ya kan? Aduh, gede. Gede buat saya, kecil buat Tuhan. Gitu loh. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang sungguh amat sangat luar biasa, ya. Ingat the new beginning. Apa yang tidak pernah aku lihat. Siapa sih yang mikir kita pergi ke Uganda? Gak pernah mikir, ya. Gak pernah timbul dalam hati kita. Kecuali kalau misalnya, mari kita pergi ke Eropa, ke UK. Waduh, semuanya daging itu, ya. Tapi kalau Uganda ini bukan daging tapi roh, ya kan? Yang dari roh itu akan membuat kita luar biasa. Amin. Ya, ayo bersemangat ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengatakan makanan kami adalah melakukan kemauan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk segala sesuatu yang kami dengar, untuk pujian dan penyembahan. Kami bersama-Mu Tuhan, kami berhubung dengan-Mu Tuhan. Yang membuat di mana ada Engkau, di situ ada kelepasan. Di mana ada Engkau, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada Engkau, di situ ada kekuatan yang baru. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bangkitkan iman kami Tuhan. Biarlah Uganda menjadi kemakanan kami. Untuk kami menjadi kekuatan, semangat untuk terus percaya kepadamu. Kami ada di sana. Bersamamu kami ada di sana Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, kami tetap berdoa untuk keadaan bencana alam Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, beri filter pada mata kami. Beri filter pada telinga kami. Karena kalau kami melihat dan mendengar akan musibah, Tuhan, kami hanya minta pegang kendali atas negara kami. Biarlah megatrust yang didengung-dengungkan terus menerus ini Tuhan. Bukan kami tidak mau mendengar berita itu sehingga kami masa bodoh. Tetapi kami dengan mendengar buat kami menjadi orang yang menjadi pendoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Saat ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan untuk megatrust ini. Untuk berita-berita yang simpang siur, yang sangat menakutkan. Kami minta di dalam nama-Mu. Apapun yang terjadi, Engkau punya batas pada lautan. Engkau punya kuasa atas lempengan-lempengan di bawah tanah maupun di lautan. Oleh karena itu kami datang di hadapan-Mu. Engkau yang akan mengatur di dalam segala perkara. Apapun yang Kau inginkan dan harus terjadi Tuhan. Oleh karena keadaan dunia saat ini. Kami minta lepaskan dan lindungi anak-anak-Mu. Buat semuanya Tuhan. Tidak membuat anak-anak-Mu yang terlanda dalam perkara ini menjadi miskin. Engkau yang akan menolong.
menghindarkan, dan menyelamatkan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Sungguh Tuhan, kami mau menyerahkan akan semua apa yang bakal terjadi ini kepadamu. Engkau yang akan menghindarkan segala-galanya buat anak-anakmu yang berharap kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua stafnya Tuhan. Semua kabinet, semua menteri, dan semua aparat-aparat ABRI, kepolisian. Semua Tuhan kami minta Engkau yang akan mengatur. Beri hikmat, marifat, dan roh takut akan Engkau terjadi dalam kehidupan daripada seluruh pemerintahan kami. Kami tetap minta anugerah-Mu. Berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah Kau tetapkan untuk menikmati madu dan susu. Menikmati kelimpahan, sudah Kau tetapkan Tuhan. Hamba berdoa saat ini, biar mereka tetap ada di dalam jalur yang benar, supaya menerima akan segala sesuatu yang Kau janjikan untuk tanggal 14 ini Tuhan. Engkau menjanjikan sesuatu, bukan sekedar kami sudah makan dan menikmati madu, susu, tapi Engkau akan memberikan kepada kami minyak kelimpahan. Biar ini menjadi suatu tindakan dalam hidup kami, memasuki masa kelimpahan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Kami mau menyerahkan tanggal 14 ini ke dalam tangan. Semua persiapan yang saat ini kami lakukan, biar berkenan di hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memenuhi tempat ini, seberapa banyak yang Engkau mau untuk ada di dalam tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Karena kami melihat semua yang sudah Kau tetapkan, itulah yang akan memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyediakan perkara yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau membuat perkara yang ajaib, janji-Mu luar biasa. Penggenapan demi penggenapan akan terjadi tanggal 14 ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami mau menerima kekuatan baru Tuhan. Kami mau menerima yang daripada-Mu. Kesehatan, kekuatan, daya tahan tubuh. Sehingga kami dapat menjalani hari ini bersama dengan Kau. Sampai nanti 360. Ya sekarang menjadi 360 kurang Tuhan. Karena sudah 9 hari kami memasuki akan hari ini. Terus Tuhan pegang tangan kami. Dan jangan lepaskan tangan kami. Terima kasih untuk semua. Kami mau menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan ya Tuhan. Pergumulan sakit penyakit, pergumulan keuangan, pergumulan anak-anak. Banyak hal Tuhan, perekonomian dan sebagainya. Kami percaya kekuatan daripada-Mu kami terima untuk menjalani hari demi hari bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, kami berterima kasih untuk minyak yang Kau berikan. Suatu minyak
yang tidak dijual di dunia, tapi Engkau memberikan kepada kami oleh karena anugerah-Mu. Ini minyak supranatural, ini minyak keajaiban, ini minyak kesembuhan yang akan menguasai akan seluruh hidup kami, pikiran, jiwa kami, mata kami juga Tuhan, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Semua ada di dalam kontrol daripada supranatural. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang akan menghancurkannya. Berkati pekerjaan kami hari ini dengan tangan kami. Engkau memberkati perjalanan kami dengan kaki kami ini Tuhan. Biar kami berjalan bersamamu, kami melakukan semua pekerjaan kami hari ini bersamamu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami hari ini. Kami dapat punya uang buat menyimpan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.